Misteri Gunung Jabal Khawf, gunung terbesar, induk semua gunung di dunia, setara dengan alam malaikat. Selamat datang dalam perjalanan mengungkap misteri terbesar yang pernah ada. Sahabat keramat wali, Gunung Jabal Khawf yang diyakini sebagai gunung terbesar yang menjadi induk semua gunung di dunia. Dalam video ini, kita akan menjelajahi legenda, mitos, dan fakta ilmiah yang mengelilingi gunung megah ini, seolah-olah itu setara dengan alam malaikat itu sendiri. Dari sejarah kuno hingga penelitian modern, mari kita gali lebih dalam lagi ke dalam rahasia gunung yang misterius ini. Berikut ciri-ciri yang dikaitkan dengan Gunung Khawf dan Gunung Nun. Gunung Khawf, tempat tersembunyi para wali Allah. Gunung Khawf adalah daerah yang diyakini bersifat gaib, tidak terdapat di alam nyata. Tidak ada manusia di bumi ini yang tahu di mana itu letaknya. Beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung ini, ada yang menghubungkannya dengan tempat-tempat seperti Pulau Al-Khabir, di mana diyakini tempat tinggal Nabi Khidir alaihi salam. Ciri-ciri Gunung Khawf, keberadaan yang gaib. Gunung Khawf dianggap sebagai tempat yang tersembunyi dari dunia nyata. Kehidupan di sana bersifat gaib dan misterius. Konon, sisi gaib Gunung Khawf setara dengan sisi gaib alam malaikat, menciptakan aura yang sangat dahsyat di sekitar gunung tersebut. Gunung Nun, daerah dengan penduduk gaib. Gunung Nun, meskipun kurang terkenal daripada Gunung Khawf, juga diyakini sebagai tempat tinggal para waliullah. Nah, perbedaannya dengan Gunung Khawf, Gunung Nun ini penduduknya itu semua wanita. Nah, sedangkan Gunung Khawf penduduknya semua kaum pria. Terletak di timur dunia. Gunung Nun konon terletak di daerah paling timur dunia, dan ada yang mengatakan berada di daerah Pulau Kalimantan. Gunung Nun memiliki penduduk yang terdiri dari sekitar 30 orang. Semuanya adalah kaum wanita. Mereka dianggap sebagai makhluk gaib. Gunung Khawf dan Gunung Nun adalah tempat-tempat yang konon dihubungkan dengan para waliullah dalam berbagai cerita. Keberadaan sebenarnya dari tempat-tempat ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga sampai saat ini. Gunung Jabal Khawf dengan klaim sebagai gunung terbesar dan induk dari semua gunung di dunia, telah lama menjadi subjek perdebatan dan misteri di kalangan peneliti geologi. Keberadaannya dan karakteristiknya yang unik telah memicu minat global, serta penelitian yang mendalam terus dilakukan untuk mengungkap rahasia gunung ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi asal-usul misteri Gunung Jabal Khawf, karakteristiknya yang luar biasa, dan dampaknya terhadap pemahaman kita tentang geologi dan sejarah alam bumi. Kita juga akan melihat bagaimana cerita-cerita yang mengelilingi gunung ini, serta upaya-upaya terbaru dalam mengeksplorasi wilayah yang sulit dijangkau ini. Semua itu dengan tujuan untuk mengungkapkan misteri yang masih mengelilingi Gunung Jabal Khawf. Di muka bumi ini terhampar lautan gunung dan lembah. Namun, satu gunung mencolok, yakni Gunung Jabal Khawf, masih menjadi misteri yang penuh rahasia. Konon, gunung ini adalah yang tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai gunung terbesar yang menjadi induk bagi semua gunung di dunia. Gunung Jabal Khawf diyakini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara misterius, dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui tempatnya di mana. Pertanyaan tentang gunung ini sangat banyak. Apa bentuk dan ukuran sebenarnya? Apa fungsi sejati Gunung Jabal Khawf di bumi ini? Apakah benar-benar merupakan gunung terbesar di dunia? Tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, dalam literatur sejarah disebutkan bahwa di wilayah Gunung Jabal Khawf terdapat 500 bukit
yang konon terbuat dari air yang dibekukan, namun bukan dari es atau salju seperti yang biasa kita temui. Nah, diceritakan juga di beberapa buku, bukit-bukit mengelilingi gunung ini ke segala penjuru. Tujuannya apa? Untuk menjaga agar bumi tidak bergerak bergoncangan. Dan ada yang meriwayatkan bahwa Allah mengutus satu malaikat besar yang kuat untuk menjaga Gunung Kaf ini. Gunung Jabal Kaf juga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan bumi. Alkisah, Rasulullah pernah naik ke Gunung Jabal Kaf dan bertanya tentang kekuasaan Allah. Di sana beliau mengetahui bahwa di bawah gunung ini terdapat 500 bukit yang dibuat dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Ini adalah daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak hancur terbakar oleh api neraka yang ganas. Gunung Jabal Kaf juga terhubung dengan keyakinan tentang surga seluas langit dan bumi. Ini menggambarkan kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan pasangan, seperti langit bumi, siang malam. Ini adalah tanda kebesarannya. Menurut sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di balik Gunung Kaf terdapat tanah putih seluas 7 kali lipat dunia yang dihuni oleh para malaikat. Malaikat ini berkumpul di sana setiap malam Jumat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keselamatan bagi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunung ini juga dipercaya terbuat dari jamrud hijau yang mempengaruhi warna langit biru. Gunung Jabal Kaf diyakini sebagai penahan bumi agar tidak bergoncang dan dijaga oleh malaikat yang kuat. Ini adalah gunung yang memiliki banyak misteri dan hanya sedikit yang mengetahuinya. Sahabat keramat wali, selain itu, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yang mana Rasulullah melihat Gunung Jabal Kaf ini dan bertemu dengan masyarakat yang tinggal di sana. Masyarakat ini hidup dalam damai, mengikuti ajaran agama Islam, dan memiliki pemahaman unik tentang kehidupan. Gunung Jabal Kaf diyakini terletak di beberapa lokasi yang berbeda, tetapi tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan bagi banyak orang. Lalu seperti apa penduduk di sana? Penduduknya menurut beberapa sumber terdiri dari orang-orang yang menjalani kehidupan asketis dan beribadah, menjauhkan diri dari dunia duniawi. Juhud berarti ya. Inilah beberapa riwayat tentang Gunung Jabal Kaf yang mungkin belum dikenal banyak orang. Meskipun teknologi modern belum mampu mengungkapkannya, kisah ini menginspirasi kita untuk menghormati alam semesta dan menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misteri dan rahasia yang mengelilingi gunung ini tetap menjadi bagian dari keajaiban alam semesta yang belum sepenuhnya diungkap oleh manusia. Semoga pembahasan kali ini dapat membuka pemahaman kita tentang keberadaan dan makna Gunung Jabal Kaf yang misterius ini. Wallahu a'lamu bishawab. Misteri mata air abadi Ainul Hayat, telaga legendaris yang menjadi rahasia keabadian Nabi Khidir alaihi salam. Ada sebuah kisah misteri yang telah dikenal oleh kalangan umat muslim di seluruh dunia, yaitu tentang air mata abadi telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat dikisahkan merupakan telaga yang tercipta saat peristiwa penciptaan bumi, dan Allah menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Tetesan air surga inilah yang membentuk telaga Ainul Hayat dengan air yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hingga memberi keabadian. Tentang kisah telaga Ainul Hayat ini,
ada hubungannya dengan dua sosok legendaris dalam ajaran Islam, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam konon memiliki mukjizat di mana kematiannya telah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat dengan misi tertentu. Namun, ada beberapa pendapat dari para ulama terkait mukjizat Nabi Khidir ini. Ada yang mempercayai beliau masih hidup dan ada pula yang mengatakan beliau sudah wafat. Namun para ulama yang percaya meyakini bahwa umur panjang Nabi Khidir alaihissalam ini dipercaya ada hubungannya dengan telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan yang mampu memberi kehidupan abadi, yang kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat tiba, kecuali ia meminta untuk dimatikan. Dikisahkan dari riwayat As-Salabi bahwa ada peristiwa zaman dahulu tentang raja yang mencari mata air abadi ini. Raja tersebut adalah Zulkarnain yang berkuasa dan sangat disegani oleh kawan dan masyarakatnya. Bahkan beliau ditakuti oleh lawannya. Walaupun dikenal sebagai raja yang kuat, tidak membuat ia terlena dengan nafsu dunia. Sebaliknya, ia adalah sosok yang sangat taat kepada Allah. Karena ketaatannya dan keistimewaannya ini, ia ditemani selalu oleh malaikat pendamping yang bernama malaikat Rifail, yang selalu memberikan nasihat bijaksana kepadanya. Nah, sosok Raja Zulkarnain ini sudah tidak diragukan lagi keberadaannya, karena namanya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Dikisahkan, Raja Zulkarnain penasaran dan bertanya kepada malaikat Rifail. Ia bertanya, apakah ada cara supaya manusia bisa hidup abadi? Kemudian, malaikat Rifail memberitahu tentang keberadaan telaga Ainul Hayat yang mampu memberikan kehidupan yang abadi. Dengan pengetahuan tersebut, Raja Zulkarnain membawa beberapa pasukan terbaiknya untuk menjelajahi dan mencari keberadaan telaga Ainul Hayat tersebut. Nah, hal ini ia lakukan bukan semata-mata untuk kepuasan nafsu duniawi, melainkan supaya ia bisa beribadah kepada Allah sampai hari kiamat tiba. Dikabarkan oleh malaikat Rifail bahwa letak Ainul Hayat berada di tempat tergelap bumi, sekaligus merupakan tempat terbitnya matahari. Nah, setelah mendapat jawaban itu, Raja Zulkarnain dan para pasukannya mencari telaga Ainul Hayat. Dalam pencariannya, butuh 12 tahun untuk Raja Zulkarnain dan pasukannya menemukan lokasi tempat terbitnya matahari tersebut. Nah, setelah sampai, Raja Zulkarnain dan para pasukannya mengalami kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut. Tidak disebabkan karena kegelapan yang umum, melainkan kegelapan yang disebabkan oleh kumpulan kabut atau asap. Jadi tempatnya itu gelap ya. Gelapnya bukan karena kayak gelap malam, tapi karena banyak kabut dan asap tuh. Tidak hanya kegelapan, tapi suasana yang mencekam dan hawa yang dingin, bahkan menyebabkan banyak dari pasukan Raja Zulkarnain yang enggan untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Dikisahkan bahwa Raja Zulkarnain bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam yang memiliki misi yang sama untuk mencari telaga tersebut. Jadi ketika ini Raja Zulkarnain menyusuri tempat tersebut, nah dia melihat sosok tuh. Ditanyalah ini siapa, dari mana, mau ngapain, tuh kan. Usut punya usut, ternyata beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, kemudian kedua sosok legendaris ini bersama-sama melanjutkan perjalanannya untuk menjelajahi tempat gelap itu demi menemukan telaga Ainul Hayat. Dalam perjalanannya, Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain berpisah karena Nabi Khidir mendapatkan bisikan yang mengarahkannya ke mata air tersebut. Nah, jadi ketika di perjalanan gelap itu, Nabi Khidir ini mendapatkan bisikan dari malaikat bahwa tempatnya di sono no. Tapi Raja Zulkarnain ini tidak mendapatkan bisikan itu. Akhirnya Nabi Khidir mengikuti arahan tersebut. Jalan tuh Nabi Khidir. Kian beberapa bulan, Nabi Khidir akhirnya mampu menemukan telaga Ainul Hayat. Lalu ia bersegera meminum air dari telaga tersebut dan mandi di dalamnya. Ia merasakan
bahwa rasa dari air telaga Ainul Hayat sangat manis, bahkan lebih manis dari segala madu di dunia ini. Bisa kalian bayangkan tuh. Setelah ia mandi, Nabi Khidir lantas kembali mengenakan pakaian dan segera menemui Raja Zulkarnain yang sempat berpisah itu. Raja Zulkarnain tidak mengetahui apa yang terjadi. Jadi Raja Zulkarnain ini tidak tahu bahwa Nabi Khidir itu udah nemuin tuh telaga Ainul Hayatnya. Lalu Nabi Khidir menceritakan bahwa ia telah menemui telaga Ainul Hayat. Dari kejadian tersebut, Raja Zulkarnain memahami bahwa Nabi Khidirlah sosok yang ditakdirkan untuk meminum air keabadian itu. Raja Zulkarnain tidak kecewa dengan apa yang terjadi dan menerimanya, karena hal itu merupakan takdir dari Allah. Telaga Ainul Hayat dikisahkan merupakan telaga yang tercipta saat peristiwa penciptaan bumi, dan Allah menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Tetesan air surga inilah yang membentuk telaga Ainul Hayat, dan air telaga Ainul Hayat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hingga memberikan keabadian. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini, maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat. Kisah mengenai telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum ditemukan. Para ulama yang percaya meyakini bahwa umur panjang Nabi Khidir alaihissalam dipercaya ada hubungannya dengan telaga Ainul Hayat. Menurut kalian gimana? Wallahu a'lamu bishawab. Misteri sumur Barhut, sumur neraka yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumur Barhut terletak di tengah padang pasir di ujung timur Yaman yang berdekatan dengan perbatasan Oman. Lokasinya terpencil dari perkotaan dan jalan-jalan utama selama berabad-abad, menjadikannya tempat ini sebagai misteri yang menggelayuti wilayah itu. Penduduk setempat menyebutnya sebagai sumur neraka dengan keyakinan bahwa sumur ini merupakan tempat orang yang menghilang tanpa jejak. Ada banyak cerita aneh dari penduduk setempat, seperti melihat makhluk bersayap yang menakutkan dan mencium aroma busuk yang tak tertahankan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, arwah orang mukmin itu di Jabiah negeri Syam dan arwah orang kafir itu di lembah Sumur Barhut. Lembah Barhut adalah sebuah lembah yang terdapat di Provinsi Hadramaut, tepatnya di sebuah lembah yang berdekatan dengan lembah yang bernama Hud. Kira-kira dapat ditempuh dengan perjalanan 2 jam dari kota Tarim, Provinsi Hadramaut, dengan lintasan arah menuju Provinsi Mahroh, Yaman Selatan. Di daerah tersebut terdapat sebuah sumur yang mempunyai luas kira-kira mencapai 100 meter persegi dan mempunyai kedalaman yang sangat gelap, dan konon mencapai sekitar 250 meter. Kata Barhut menurut bahasa Himyar kuno bermakna kotanya bangsa jin. Dinamakan dengan penamaan tersebut dikarenakan pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini dibenarkan oleh Syekh Umar Musaibah, salah satu ulama kota Tarim yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat sumur tersebut. Dan karena memang banyaknya makhluk dari kalangan jin menempati lembah tersebut, pernah seseorang yang telah menyaksikan sumur ini bercerita suatu hal mengagetkan yang belum bisa saya percayai, bahwa saya melihat dengan kepala saya sendiri, dan begitu juga temanku menyaksikan tentang bagian dari sumur ini. Maka tergambar jelaslah bahwa di dalam sumur ini banyak suara misterius dan menyeramkan.
dan saya melihat banyak kabut hitam yang bertumpuk di dalamnya. Jadi dua orang ini penasaran gitu dengan sumur Barhut. Nah, ketika itu mereka mendatanginya, dan memang mereka mengungkapkan bahwa sumur ini berbeda dengan sumur umumnya. Ya paling sumur-sumur dulu kita itu paling dalam aja 50 meter paling ya. Nah, sumur Barhut ini 250 meter, buset dalam banget itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik air di permukaan bumi adalah sumur Zam-Zam, sedangkan seburuk-buruknya air adalah sumur Barhut. Legenda lokal menyebutkan bahwa saat mengalami kekeringan parah, penduduk setempat pernah mengikat seorang pria untuk menuruninya ke dalam sumur ini guna mendapatkan air. Namun kejadian mengerikan terjadi saat pria tersebut berteriak dan tubuhnya terputus setelah tali ditarik kembali. Cerita seputar sumur ini berkembang dari mulut ke mulut, tetapi para peneliti dan ekspedisi tetap mengacu pada hadis Nabi tentang sumur ini. Saat ini, misteri sumur Barhut semakin kompleks setelah penemuan terbaru mengungkapkan tentang fakta-fakta mengejutkan. Seorang pria yang wajib militer di dekat sumur Barhut melaporkan saat sedang menjalani latihan, sumur Barhut mengeluarkan bau yang menyengat. Pria tersebut langsung teringat akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa seburuk-buruknya air adalah air dari sumur Barhut. Sejarawan Muslim bernama Al-Mujawir mengaitkan pembangunan sumur ini dengan Raja Sadat. Raja Sadat ini orang yang memerintah semenanjung Arab setelah peristiwa banjir Nabi Nuh alaihi salam. Rumornya, Raja Sadat membangun sistem sumur dan perairan yang besar ini dengan melibatkan kelompok jin. Makanya, masyarakat setempat mengatakan sumur ini sebagai penjara para jin. Pada tahun 2013, sebuah perusahaan bernama Desertland mencoba mengungkap misteri sumur Barhut dengan menurunkan seorang pria ke dalam sumur ini. Nah, ketika si pria ini mencoba untuk turun, kemudian mengalami pengalaman aneh di dalamnya, sehingga pria tersebut pun naik ke permukaan kembali. Kemudian ada YouTuber pun yang penasaran dengan sumur ini. Ia pun mencoba menggunakan drone untuk menjelajahi sumur Barhut, tetapi drone tersebut mengalami kegagalan teknis dan berhenti bekerja. Kian berlalu, tim peneliti dan ekspedisi bernama Al-Kindi akhirnya melakukan perjalanan ke dalam sumur ini untuk mematahkan mitos dan legenda yang menyelimutinya. Lalu Al-Kindi mengaitkan diri di tengah lubang sumur ini. Kemudian beliau menyusuri lebih dari 250 meter ke dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Ia menemukan gua yang luas dengan keindahan alam yang menakjubkan. Ia mengungkapkan, meskipun beberapa bagian sumur mengeluarkan bau busuk dan terdapat bangkai unggas di dalamnya, Al-Kindi mengonfirmasi bahwa tidak ada serangan roh jahat atau dimensi lain di sana. Namun, laporan lengkap hasil penelitian yang diceritakan oleh tim Al-Kindi tidak pernah muncul, meninggalkan banyak pertanyaan dan misteri yang belum terpecahkan seputar sumur Barhut sampai saat ini. Sumur atau telaga ini sudah menjadi perbincangan para ulama sejak dulu hingga sekarang, karena tidak adanya informasi valid tentang sejarah awal mula sumur Barhut, sehingga banyak beragam macam cerita yang berkembang. Dalam kitab At-Taisir Bisyarah Al-Jami Asy-Syagir disebutkan bahwa sumur Barhut adalah sumur yang sangat dalam di Hadramaut. Tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya pada masanya. Ini berarti sumur Barhut tidak bisa diukur kedalamannya jika dilakukan dengan turun ke dalamnya. Barangkali yang dimaksud oleh ulama tersebut adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan apapun. Namun dengan kecanggihan peralatan dan teknologi saat ini, kedalamannya sudah dapat diukur. Melansir keterangan situs Indo Hadramaut, info kedalaman sumur Barhut ini mencapai 600 kaki, lebar 450 kaki, dan panjangnya 120 kaki. Inilah lika-liku misteri sumur Barhut.
yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut kalian gimana? Apa berani kalian menuruni sumur ini? Wallahu a'lam bishawab. Ekspedisi Salam Tarjuman menemukan tembok Yajuj Majuj. Tembok Yajuj Majuj memang masih misteri. Namun, ada satu kisah menarik tentang penemuan lokasi tembok yang pernah dibangun Raja Zulkarnain tersebut. Salah satunya mimpi Khalifah Abbasiyah Al-Wastik dan ekspedisi Syekh Salam Tarjuman. Yajuj dan Majuj adalah dua suku atau bangsa perusak yang akan muncul di akhir zaman. Keluarnya Yajuj dan Majuj merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah golongan manusia, keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam, nenek moyang bangsa Turk. Dalam beberapa literatur sejarah, dikatakan bahwa Yajuj dan Majuj tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Catatan ekspedisi Salam Tarjuman ini sangat menarik, dan kisah ini diceritakan dalam kitab Nujhat Al-Mushtaq. Salam Al-Tarjuman adalah orang yang diutus Al-Wastik Billah, yakni Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah, untuk mencari tembok Yajuj dan Majuj ini. Nah, Khalifah Al-Wastik Billah bermimpi suatu ketika bahwa dinding pembatas yang mengurungi dua suku barbar itu telah hancur dan jebol. Karena mimpi itulah ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam Al-Tarjuman. Nah, Syekh Salam ini dikenal sebagai pengembara asal Turki. Ibnu Quradabi adalah seorang yang mencatat kata-kata yang didiktekan Salam, yang berisi catatan perjalanan, perintah khalifah, dan laporan Salam kepada khalifah. Catatan Ibnu Quradabi ini telah dibukukan dengan judul Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Book of Rutes and Kingdom, dan diceritakan pula dalam buku Gog and Magog. Dalam kitab Nujhat Al-Mushtaq itu diceritakan Khalifah Al-Wastik membekali Salam dengan 5.000 dinar plus 10 dirham sebagai uang tambahan dan 50 pemuda berbadan kuat. Khalifah juga memberikan kepada pemuda yang menemani Salam masing-masing 1.000 dirham dan biaya hidup selama setahun. Selain itu, Khalifah juga memerintahkan agar rombongan ekspedisi menyesuaikan pakaian mereka dengan pakaian penduduk yang hendak didatangi. Khalifah juga memberikan 200 ekor keledai untuk membawa perlengkapan dan air. Nah, udah siap semua tuh. Rombongan Salam berangkat dari Samara, Irak, menuju Armenia. Di situ, ia menemui Ishak bin Ismail, yakni penguasa Armenia. Dari Armenia ini, ia berangkat lagi ke arah utara, ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Pailan. Nama-nama daerah ini tidak dikenal sekarang. Penguasa Pailan mengutus 5 petunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Yajuj Majuj. 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Nah, Syekh Salam ini dan para pasukannya kemudian tiba di daerah luas yang bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan, tak berpenghuni. Nah, petunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Yajuj dan Majuj. Selama 6 hari berjalan menuju daerah benteng, daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Yajuj Majuj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Yajuj Majuj. Nah, sesampainya di kawasan itu, ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Nah, di sana Salam mendapati tembok tersebut telah retak
Dia sempat mencongkel atau mencungkil bagian tembok yang retak itu dengan pisaunya, lalu mengambil sebagian serpihannya. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Wastik. Gambaran salam tentang tembok dan pintu besi itu disebutkan detail dalam kitab Nujat Al-Mushtaq. Nah, jadi bisa kalian cari aja tuh bukunya ya. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu itu untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu. Apa yang terjadi? Ternyata mereka mendengar gema teriakan di sekitarnya. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon disebut Ya'juj Ma'juj itu. Syarif Al-Idrisi juga menceritakan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj Ma'juj? Nah, mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk melihat tubuh mereka sangat kecil. Nah, setelah itu Salam pulang melalui Taraj, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu Kotare, Iran, dan kembali ke istana Al-Wastik di Suramanraa, Samara. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Ternyata apa yang dimimpikan Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah itu benar adanya. Total waktu perjalanan Salam menurut catatan Al-Idrisi berlangsung selama 28 bulan. Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan. Jika ditotal, tempuh perjalanan Salam menurut perkiraan Andre Smith adalah 6.281 km. Salam tiba kembali di Samara dan melaporkan temuannya kepada Khalifah Al-Wastik. Tak lama setelah ekspedisi itu, Khalifah Al-Wastik wafat dalam usia muda, yaitu 32 tahun. Berjarak sekitar 60 tahun sejak perjalanan Salam. Khalifah Abbasiyah ke-18, Al-Muqtadir, juga mengirimkan ekspedisinya ke utara, menuju ke kerajaan Bulgar di daerah Volga, sekarang masuk wilayah Rusia. Nah, ekspedisi ini dipimpin oleh Ahmad Ibnu Fadlan pada tahun 921 Masehi. Ibnu Fadlan memberikan laporan sangat menarik tentang keadaan wilayah di utara kekhalifahan Islam itu. Nah, literatur perjalanan ini dikarang langsung oleh Ahmad Ibnu Fadlan yang menjadi perwakilan dari Khalifah dinasti Abbasiyah Al-Muqtadir. Nah, dari perjalanan ini, rombongannya terdiri dari Ahmad Fadlan bersama beberapa ahli fikih, ahli perjalanan, dan rombongan pengawalnya yang bertolak dari Baghdad pada bulan Syafar 309 Hijriah, dan perjalanan ditempuh selama kurang lebih 3 tahun. Salah satu cerita menarik dalam perjalanan itu, dia mengidentifikasi orang-orang yang posturnya setinggi pohon korma, bermata biru, berkulit putih, dan berambut kemerahan. Dia mendapat informasi bahwa orang-orang tersebut adalah Ya'juj Ma'juj. Nah, kalau pendapat yang pertama kan orangnya kecil tuh. Nah, kalau pendapat yang kedua ini orangnya besar. Dari ekspedisi Salam Tarjuman dan Ibnu Fadlan dapat kita ambil kesimpulan bahwa dinding yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain itu bukanlah mitos belaka. Tembok itu memang nyata adanya. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa letak tembok Ya'juj dan Ma'juj itu berada di Ngarai Darial, di dekat sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang memiliki sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk mencapai lembah itu, hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibangun oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia tahun 1850-an. Sejak dulu, lorong Daril ini dikenal untuk tujuan menjelajah dan disebut sebagai Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutkan dengan Gerbang Liberia. Di manakah tembok Ya'juj Ma'juj sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab.
5 fakta Pulau Socotra yang misterius dianggap jadi tempat persembunyian Dajjal. Pernahkah sahabat mendengar tentang Pulau Socotra ini? Kabarnya tempat ini penuh misteri dan juga berbagai keunikan di dalamnya. Pulau Socotra sendiri terletak di barat Samudra Hindia, sekitar 250 km dari Somalia dan 340 km dari Yaman. Selain itu, pulau ini juga memiliki banyak julukan. Di antaranya Pulau Terasing, Pulau Dajjal, bahkan Pulau Alien. Meski terkesan menyeramkan dan asing, tapi kamu harus tahu kalau pulau ini sangat indah. Kalau belum pernah lihat, simaklah beberapa potret cantik Pulau Socotra ini. Pulau Socotra berada di Samudra Hindia. Tepatnya ada di sekitar 250 km dari Somalia dan 340 km dari Yaman. Luas Pulau Socotra mencapai 3.600 km persegi. Hal tersebut menjadikannya sebagai pulau terbesar dari berbagai pulau yang ada di sekitarnya. Meski terisolasi, ada 40.000 penduduk yang menempati pulau ini. Ya, mereka rela jauh dari peradaban dan tinggal di sini. Kamu gak akan menemukan hotel atau bangunan megah lainnya untuk menampung wisatawan di sana. Pulau ini memiliki garis pantai yang cantik di setiap sisinya. Beberapa di antaranya langsung berbatasan dengan tebing dan gurun. Karena lokasinya yang cukup jauh, penduduk Socotra memanfaatkan berbagai tanaman yang tumbuh di sana, seperti pohon darah naga dan lain-lain. Pulau ini merupakan habitat dari banyak flora dan fauna yang aneh, alias gak bisa ditemukan di tempat lain. Oh iya, gak seperti julukannya yang seram. Nama Socotra sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yang artinya Pulau Kebahagiaan. Banyak yang bilang landscape di Socotra ini seperti di planet lain. Ada dua bahasa yang digunakan penduduk sekitar, yakni bahasa Arab dan bahasa Sokotri. Sayangnya, bahasa Sokotri ini kini terancam punah. Perlu sahabat ketahui bahwa nama Socotra berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Sukadara Deviva, yang berarti Pulau Kebahagiaan. Selain itu, seorang ahli geografi dari Arab bernama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani mengatakan bahwa penduduk di Pulau Socotra sebagian besar adalah beragama Kristen dan sering melakukan ritual sihir kuno. Tempat yang unik dan penuh misteri inilah yang akhirnya Pulau Socotra disebut sebagai tempat sembunyinya Dajjal. Lalu, apa saja keunikan dan fakta-fakta yang ada di Pulau Socotra? Tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Di Pulau Socotra terdapat tanaman yang sangat unik, yakni pohon darah naga. Bahkan pohon ini hanya ada di Pulau Socotra saja, yang jumlahnya sangat banyak. Keberadaan pohon darah naga pun sudah ada selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bentuknya menyerupai jamur yang sangat besar. Bahkan ketika melihat pohon ini, kamu seperti sedang membayangkan tengah berada di dalam sebuah film-film fiksi atau dunia sihir, seperti Harry Potter. Kenapa disebut darah naga? Ya karena pohon itu memiliki getah yang warnanya merah. Namun getahnya dipercaya ampuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit, serta menjadi bahan pewarna. Pusat perdagangan kuno. Pulau Socotra dulunya adalah pusat perdagangan kuno bagi orang-orang dari Roma, Yunani,
dan Mesir. Mereka menjual obat-obatan seperti kemenyan dan resih merah yang dikenal dengan darah naga untuk pewarna dan obat. Kesemuanya diambil dari tumbuhan yang bernama pohon darah naga ini. Tempatnya makhluk-makhluk aneh. Sahabat keramat wali, tak hanya menyimpan kekayaan flora yang eksotis, Pulau Sokotra juga kaya akan keanekaragaman fauna, di mana terdapat 34 spesies reptil dan 96 siput darat yang kesemuanya bersifat endemik. Kemudian juga terdapat 730 ikan, 300 kurtasi, 4 kelelawar, dan 192 spesies burung. Itulah sebabnya pada tahun 2008, Konvensi Warisan Dunia UNESCO mendaftarkan Pulau Sokotra sebagai situs warisan dunia. Dengan demikian, Pulau Sokotra adalah kawasan yang dilindungi dengan beragam kekayaan hayati dan spesies pulau yang unik-unik. Kabut misterius. Sahabat keramat wali, di saat musim hujan tiba, Pulau Sokotra mendapatkan curah hujan yang sangat banyak di sekitar pegunungan pesisir. Hal itulah yang membuat munculnya kabut tebal di pesisir pantai. Sedangkan untuk suhunya stabil sepanjang tahun, yakni mulai dari cukup dingin sampai panas. Jadi kapan saja kalian datang ke pulau ini, maka kemungkinan besar bisa menyaksikan kabut misterius tersebut di lepas pantai. Dipercaya jadi tempat sembunyinya Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggunya Dajjal. Al-Kisah, salah seorang kerabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa ketika itu ia tersesat di suatu pulau. Kemudian ia melihat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang sedang dibelenggu di sana. Nah, lokasi itu, kata Tamim Ad-Dari, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait isu tersebut, beredar anggapan bahwa keterangan Tamim Ad-Dari merujuk pada Pulau Sokotra ini. Pulau Sokotra di Yaman telah lama dianggap sebagai tanah misteri. Bahkan banyak yang menyebutkan pulau ini adalah tempat alien atau markas persembunyian Dajjal. Umat Islam percaya jika Dajjal saat ini bersembunyi di sebuah tempat rahasia di muka bumi hingga waktu kemunculannya. Inilah yang disebut sebagai salah satu tanda kiamat. Banyak yang mempercayai jika tempat persembunyian Dajjal berada di Pulau Sokotra ini. Sahabat keramat wali, faktanya tempat ini menyimpan keindahan dan terdapat aneka jenis spesies flora dan fauna unik yang tidak bisa ditemukan di berbagai belahan dunia manapun selain di Pulau Sokotra ini. Nah, pulau yang digadang-gadang jadi tempat dikurungnya Dajjal adalah Pulau Sokotra. Kenapa Pulau Sokotra? Yang pertama, kita menilik dari riwayat atau referensi dari Tamim Ad-Dari, yakni salah satu sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, Pulau Sokotra ini banyak keanehan di dalamnya, mulai dari tanaman yang unik dan hewan-hewan yang unik, yang kesemuanya itu hanya terdapat di Pulau Sokotra. Tidak ada di pulau manapun di belahan dunia ini. Itulah alasan terbesar
mengapa Pulau Sokotra ini disebut sebagai tempat persembunyian Dajjal. Lantas apakah benar atau tidaknya pulau ini menjadi tempat persembunyian Dajjal? Hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Menurut kalian gimana? Wallahu a'lamu bishawab.